Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Hafiz Nugraha, angkatan 19 dengan NIM akhir 107 dari kelas C. Izin mempresentasikan hasil dari tugas struktur beton prategang sebagai nilai UAS untuk perencanaan jembatan rel kereta api dengan panjang span atau dengan bentang jembatan sepanjang 20 meter. Nah, di awal tugas ini kita memerlukan terlebih dahulu data awal perencanaan. Yang pertama ada data jembatan atau bentang jembatan sepanjang 20 meter, girdernya menggunakan PCI dengan tinggi 125, lebar jembatannya 6 meter, lebar rel keretanya 1067 mm, jumlah lajur rel keretanya 1 lajur, kecepatan maksimalnya 120 km per jam, kelas jalannya kelas jalan 1, dan tipe relnya R54. Nah ini di bawah ini merupakan tabel spesifikasi kelas jalan rel. Ketika saya mengasumsikan kelas jalan rel 1, maka tipe rel yang diperuntukannya adalah tipe rel R50 atau R54, jenis bantalannya harus beton dan jarak antar bantalannya 60 cm, jenis penapatnya elastis ganda, tebal balas atas 30 cm, tebal balas bahu balas 60 cm. Nah, ini tabel spesifikasi rel. Nah, tabel ini digunakan untuk mencari beban rel tersendiri, yaitu di sini disimbolkan dengan W. Di sini juga dijelaskan berat rel per meter. W-nya di sini 54,43 dalam satuan kilogram per meter. Nah, tadi saya mengambil tipe girder PCI dengan tinggi 125 cm karena kan di sini di katalog Wika dijelaskan bahwa jika span-nya 20 meter maka menggunakan PCI dengan tinggi girder dengan tipe PCI dengan tinggi dengan tinggi 125 cm dengan jarak antar girdernya 185 cm dan mutu betonnya 40 MPa. Nah, lalu ini bentuk girdernya, bentuk penampang girdernya. Lalu di sini jarak ruang bangunnya, di sini ada lebar jalannya minimal 2,35 diambil dari as rel, maka saya mengambil lebar relnya 6 meter. Nah, ini 6 meter. Lalu ketika ini juga sama lebar badan rel 3 meter dan ini bentuknya 3 meter dari as ke kiri 3 meter, ke kanan 3 meter, maka lebar seluruhnya adalah 6 meter. Nah, seperti itu. Nah, ini properti penampang dari PCI H100 125 dengan bentang 20 meter. Di sini ada B1, ada ya ini ukuran girdernya. Nah, langsung kita menghitung luas penampang. Luas penampang keseluruhannya adalah 316.750 mm pangkat 2. Jarak dari serat atasnya ini terlampir, statis momennya didapat dari hasil perkalian luas penampang antar bidang dikali dengan jarak terpusat dari serat atas. R itu didapat R ini didapat dari perhitungan YT dikurangi Y1. Nah, YT-nya tuh didapat dari hasil penjumlahan dari A dikali Y atau statis momen dibagi jumlah dari luas penampang girder tersebut. Nah, didapatnya 718. Nah, langsung kita dapat menghitung R. R di sini R1-nya 680,46. Itu didapat dari 718 dikurangi 37,5. Nah, ini di Excel-nya. Saya sambil membuka Excel. Nah, lalu inersia momennya dicontohkan pada bangun ruang pertama atau bangun ruang yang paling atas, yang ini. Yang satu ini. Nah, itu tuh karena berbentuk persegi, jadi rumusnya tuh
1/12 dikali B dikali H pangkat 3 ditambah A dikali R. R-nya telah diketahui sebelumnya, maka hasilnya 1,216 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Nah, jadi total luasan penampangnya tuh 5 sekian terlampir. Nah, setelah itu kita menghitung ZT atau modulus penampang. Modulus penampangnya, nah ini modulus penampang merupakan hasil pembagi dari inersia dibagi YT. Nah, terlampir YT-nya 718 seperti terlampir di atas. Kalau ZB modulus penampang bottom didapat dari inersia dibagi YB, Y bottom. Nah, ini didapat hasilnya, lalu mencari alpha top dan alpha bottom. Nah, ini didapat ketika didapat dari rumus luas penampang girder dibagi ZT. ZT-nya yang tadi dicari. Nah, hasilnya 0,00413. Nah, untuk mencari alfa B atau alfa bottom sama, hanya pembaginya harus menggunakan Z bottom. Nah, Emax-nya didapat dari Y bar, Y bottom, Y bottom dikurangi tebal selimut betonnya, atau jarak dari tendon ke bawah tebal selimut betonnya. Nah, saya mengasumsikan 150 mm. Nah, hasilnya 382. Nah, di sini masuk ke penentuan pembebanan. Pertama, kita menentukan dulu beban mati. Di sini ada beban girder. Beban girder didapat dari luas penampang girder tersebut dikalikan dengan berat jenis beton, dikalikan hasilnya 7,60202 kN per meter. Lalu jumlah girdernya 3. Kenapa jumlah girdernya 3? Karena di sini lebar relnya 6. Nah, jarak antar girdernya tuh 1,85. Nah, maka kalau 6 dikali 1,85 hasilnya 3. Nah, jadi gitu, seperti itu. Lalu beban untuk satu girdernya, beban yang tadi dibagi 3 karena ada 3 girder di sini. Hasilnya segini. Diafragma juga sama dicari. Lalu ada beban mati, ada beban girder tersendiri, beban diafragma, beban bantalan, beban parapet dari jembatannya, plat bantai, beban balas, dan beban akibat rel itu. Beban rel tadi dikalikan 9,81. Lalu beban hidupnya tuh 8,75. 8,75-nya tuh dari beban. Nah, beban lokomotifnya 8,75 kN per meter. Nah, ini dibagi 3 karena jumlah girdernya 3, jadi beban lokomotif per girdernya 2,917. Nah, langsung ke perhitungannya. Yang pertama, menghitung M0. Sebelum menghitung M0 atau moment dead load, kita menghitung dulu beban mati atau beban sendirinya terlebih dahulu. Beban sendirinya tuh didapat dari ini nih, berat beton dikalikan dengan luasan penampangnya. Nah, didapat segini 7,62. Nah, ini didapat beban matinya 1/8 dikali Q dead load dikali bentang jembatannya 20/2. Nah, ini kit dead load-nya didapat dari penjumlahan dari beban sendirinya ditambah beban super dead load-nya. Beban super dead load ada beban bantalan, beban pelat lantai, parapet, beban balas, sama beban relnya. Nah, dan beban SDL terpusat. SDL terpusatnya itu berat dari diafragma atau beban dari diafragma itu tersendiri. Nah, didapat hasilnya segini. Lalu kit totalnya, kit dead load ditambah kit live load. Kit live load-nya tuh 2,917. Nah, hasilnya segini. Lalu menghitung MDL atau M0, rumusnya 1/8 dikali kit dead load dikali bentang pangkat 2. Nah, hasilnya segini. Lalu momen total sama, tapi menggunakan key total, bukan key dead load, bukan juga key live load. Key total didapat dari penjumlahan ini. Nah, didapat hasilnya sekian. Lalu menghitung batas tegangan. Batas tegangan yang pertama Fg prime. Fg prime-nya tuh 40 MPa.
per megapascal. Lalu FCI prime didapat dari 0,85 FC prime, didapat hasilnya 32 MPa. FT kondisi inisial, FTI didapat dari 0,5 dikali akar dari FCI prime, hasilnya segini. FCI kondisi inisial hasilnya segini, kondisi efektif ada FT, FC dead load, dan FC total. Lalu dicek, saya mengasumsikan bahwa R-nya 0,75. Nah, ZB-nya didapat dari dari perhitungan yang tadi, ZB yang di awal. ZB. Nah, ini ZBI dibagi bottom, hasilnya 1000 berapa ya? 1000. Nah, 1000 segini. Nah, rumus ZB min adalah M total dikurangi R dikali M0 atau M dead load dibagi FT min R dikali FCI, hasilnya segini. Dan ini harus ZB min itu harus lebih kecil dari ZB. Jika sudah sesuai persyaratan maka oke. Langsung ke perhitungan diagram Magnell. Nah, perhitungan diagram Magnell di sini menggunakan ada 5 persamaan. Tapi untuk menentukan diagram Magnell ada beberapa parameter. Yang pertama Emax, lalu luasan penampang girder ada alpha top, alpha bottom, z top, z bottom, M0 atau MDL, M total. Nah, menghitung atau menentukan diagram Magnell menggunakan 5 persamaan. Dari 5 persamaan ini didapat diagram Magnellnya seperti ini, dan didapat karena Emax-nya berada di 382, ya kurang lebih di sini. Nah, yang tertinggi adalah dilihat dari grafik, yang tertinggi adalah persamaan 4. Maka di sini diganti dengan Emax. Nah, didapat PI-nya tuh 485.588,7 Newton milimeter. Lalu lanjut ke perhitungan penentuan jumlah tendon. Nah, di sini kita ketahui bahwa PI-nya 485.588,7 Newton mili. Nah, kita asumsi loss-nya terlebih dahulu 10%. Maka jack force-nya atau gaya awalnya didapat sekitar 539,543 kN. Nah, syarat gaya prategang yang harus dipenuhi yaitu FPU-nya sama dengan 1860 MPa, FPI-nya didapat dari 0,9 dikali FPU, didapat hasilnya 1674 MPa. Nah, di sini ada beberapa persamaan atau 3 persamaan untuk menentukan luasan tendon tersebut. Nah, di sini tidak dicari dari 3 persamaan, diambil yang terbesar, yaitu didapat persamaan pertama untuk immediate loss 10%. Nah, lanjut ke penentuan jumlah tendon. Untuk diameter tendon 12,7. Jenis tendonnya 7 wire strand. Ini harusnya ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini luas tendonnya karena bentuk tendon kan lingkaran. Jadi 1/4 dikali V dikali R-nya. Diameternya. Nah, 12,72 diameternya tuh. Didapat hasilnya segini. Lalu asumsi 7 wide strand. Nah, ini didapat dari rumus ES per EC. Nah, ES per EC ini didapat hasil jumlah tendonnya. Jadi jumlah tendonnya tuh 7. Jadi luasan yang wire yang pertama tadi dikalikan 7 karena ada 7 wire atau 7 kabel. Hasilnya segini. Nah, ini asumsi dulu terlebih dahulu.
jumlah tendon dalam kondisi kehilangan 10%, asumsi jumlah tendonnya 1, maka jumlah tendon 1 tuh memiliki luasan 886, maka luasan ketika diberi satu tendon disebut oke karena melebihi tadi yang AP ini untuk persyaratan luasan tendon. Lalu immediate loss. Yang pertama kita menghitung terlebih dahulu elastic shortening. Kita menghitung kondisi di mana tendon ditarik di sini kan karena ada 7 kabel atau 7 wire. Nah, maka kita hitung satu persatu. Terlebih dahulu ketika belum ada yang ditarik, dikalikan luas tendon, dikalikan FPU. FPU di sini didapat dari tadi 1860 di perhitungan di atas. Nah, ini jadi perhitungan di sini tuh kita menghitung immediate atau elastic shortening ketika kondisi dari 0 kabel sampai 7 kabel semuanya ditarik. Nah, dirata-ratakan didapat sekitar 109,293 MPa. Nah, maka ES persennya didapat dari rata-rata yang tadi dibagi FPU yang ini dikalikan 100%. Nah, hasilnya 5,876. Lalu gesekan, kita menghitung gesekan. Ini X-nya 20 meter, lalu Y-nya tuh didapat dari sini. 8. Nah, yang ini didapat dari Mmax. Nah, Mmax ini diubah ke meter, lalu K-nya tuh didapat dari tabel. Nah, K-nya saya mengambil 0,005. Nah, lalu mu-nya 0,02. Nah, maka kita dapat menghitung ini luasan strain, lalu PX didapat dari PI dibagi 7 wire strain. Nah, hasilnya segini. Lalu kita menghitung alfa didapat dari rumus 8 dikali Y dibagi X. Nah, alfa ini dalam satuan radian 0,15 radian. Nah, kita harus mengecek terlebih dahulu dengan cara rumus Y dikali X ditambah mu dikali alfa. Nah, ini double, sorry. Nah, ini harus kurang dari 0,3 dan hasil dari perhitungan saya 0,05. Nah, bahwa perhitungannya oke. Nah, lanjut ke PS. PS didapat dari ini rumus PX dikalikan K dikali X ditambah mu dikali alfa. Nah, hasil PS 27,703 MPa. Lalu persen dari PS yang tadi, hasil yang tadi dibagi FPU 1860 lalu dikali 100 hasilnya agar dapat hasil satuannya persen. Dapat dari 1,489. Lalu kondisi slip. Nah, ini delta L didapat dari FPU dibagi ES dikalikan 10 pangkat 3. Nah, hasilnya 186. Lalu kita menghitung persen dari ANC. Nah, ini hasilnya 1,34%. Totalnya didapat dari ES persen ditambah PS persen ditambah ANC persen. Maka didapat nilainya 8,709. Nah, kita menghitung total LMM. Terlebih dahulu menghitung time independent. Momen M0 atau momen dead load-nya segini, hasilnya Y-nya segini, momen inersianya segini, PX-nya tadi telah dihitung, PX. Nah, ini PX-nya diubah ke MPa. Max-nya segini. Nah, FG-nya 13,834 ini didapat dari FG. Nah, ini didapat dari momen dead load dikalikan dengan Y dibagi dengan momen inersia, maka hasilnya segini 13,834. Nah,
Tadi yang FCP itu didapat dari rumus PX dibagikan dengan F7, luas penampang girdar ditambah B45 itu PX dikalikan dengan E atau Emax dikalikan dengan Y dibagi dengan momen inersia. Nah, didapat hasilnya 3,328. Nah, lalu menghitung FCI di sini 1,6 dikalikan dengan FCP dikurangi dengan FG. Nah, hasilnya segini minus 8,508. Menghitung FCD di sini dapat dari momen total dikalikan dengan Y dibagi dengan momen inersia. Hasilnya 15,246. PA ini harusnya. Hitung CR didapat dari rumus karena ini prategang 1,6 dikali ini tuh karena di 1,6 didapat karena ini kondisinya pasca tarik 1,6 dikali ES dibagi EC dikali FCI min dikurangi min FCD. Jadi FCD-nya harus bernilai minus. Didapat hasil 72,535 MPa. Nah, ini CR ini. Lalu didapat persennya hasil CR yang tadi 72,535 dibagikan dengan FPU. Ya, FPU dikalikan 100 hasilnya 3,9%. Nah, lalu menghitung kondisi susut. Kondisi susut didapat dari didapat hasil 1,82%. Lalu menghitung relaksasi bajanya didapat RE ini relaksasi baja 11,119%. Nah, total LMM adalah 25,549. Nah, lalu menghitung PJEK lagi. PJEK dalam kondisi immediate loss-nya 25,549%, sama seperti perhitungan kondisi 10%. Nah, kali ini nilai terbesarnya adalah 438 didapat dari persamaan yang ketiga ini, luasan yang ketiga. Nah, kita telah menghitung diameter tendon, terus kita menentukan jumlah tendonnya. Jumlah tendonnya karena cukup satu tendon juga luasnya telah bernilai 886 mm persegi, maka 886 ini sudah oke, disebut oke karena sudah lebih besar daripada luas yang disyaratkan. Disyaratkan kan ini. Nah, lalu lanjut ke momen nominal. Momen nominal di sini. Nah, ini didapat dari bentuk penampang atau ukuran penampang atau dimensi penampangnya. Nah, di sini ada 1250 tingginya ya. Tinggi girdernya. Ini FG prime 40, HF-nya 75. B-nya tuh 350 yang atas, B-web-nya 170 yang ini. Nah, ini APS-nya APS itu merupakan luasan tendon. Terus FPU-nya 1860, AC itu merupakan luasan tendonnya atau luas penampangnya. Lalu tebal selimutnya 150. Nah, ini D itu didapat dari H dikurangi S atau dikurangi tebal selimut. Nah, maka hasilnya 1100. Nah, ini menghitung terlebih dahulu PP, ini PP didapat dari APS atau luasan tendon dibagi luas seluruhnya, hasilnya 0,003. Lalu menghitung FPS, ini rumusnya didapat 1738 MPa. Lalu kita kontrol indeks penulangannya. Kontrol indeks penulangannya, ini rumusnya, dan ini hasilnya harus kurang dari 0,3. Nah, ini PP yang tadi, hasil yang tadi, lalu FPS yang tadi dikalikan dengan FG prime. FG prime-nya 40. Nah, ini hasil dari perhitungan saya 0,2165. Nah, ini mencari nilai A atau tinggi tertekannya didapat dari perhitungan. Ini ada rumusnya, catatan 0,85 FG prime dikalikan dengan HF dikalikan dari B dikurangi BW. Nah, ini hasil CC1
ini CC2 rumusnya. Nah, maka didapat nilai A pada ketinggian 187 mm. Nah, lalu menghitung posisi tendon JD1 ini bernilai 1062,5 didapat dari D yang tadi perhitungan yang tadi 1100 dikurangi HF dibagi 2 hasilnya segini. Terus JD kedua D dikurangi A per 2 A-nya yang tadi ya 187 ini harusnya salah menghitung 187,2 dibagi 2. Nah, hasilnya 1066,379 sama ya. Nah, lalu menghitung momen nominal CC1 dikali JD1 ditambah dengan CC2 dikali JD2. Hasil momen nominalnya segini, lalu dikalikan dengan Pi-nya 0,9. Nah, maka momen nominal yang didapat segini terlampir ya. Nah, momen nominalnya telah diketahui, maka dilakukan pengecekan nih. Momen ultimate yang ini nih ya. Nah, ini. Momen ultimate. Nah, yang total momen ultimate itu harus lebih kecil daripada momen nominal. Nah, maka perhitungan yang telah saya analisis atau desain yang telah saya analisis telah sesuai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.